Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi dari penyelesaian solusi persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss berbasis Python. Mungkin lebih lengkapnya atau lebih jelasnya mari kita tonton video ini sampai akhir. Nah, ini untuk kode programnya yang akan dipakai pada materi kali ini. Di sini ada 3 file program, di mana sebelah kiri dan juga yang tengah ini. Nah, 2 kode program ini merupakan contohnya. Jadi untuk file utamanya itu atau modulnya itu ini. Nah, ini untuk modulnya yang akan mengirimkan atau menjalankan si 2 contoh ini. Jadi kalau tanpa ada file modulnya itu 2 contoh ini itu tidak akan berjalan. Nah, di sini saya akan jelasin terlebih dahulu mengenai modulnya ini. Jadi, modul ini tuh berisi fungsi Gauss elimin dari fungsi A dan B yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan rumus A dikali X sama dengan B. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, yaitu mengubah matriks A menjadi bentuk segitiga atas dan kemudian akan dicari solusinya juga melalui substitusi balik. Nah, di sini terdapat import NumPy A, S, and P. Ini untuk mengimport library-nya. Library NumPy-nya ini untuk mengoperasi si numeriknya itu. Lalu di sini ada definisi Gauss eliminasi n sama dengan L ln B. Ini merupakan definisi dari fungsi Gauss elimin itu dengan 2 parameter A dan juga B. A ini merupakan matriks koefisien A dan B adalah vektor hasilnya. Kemudian di sini ada n sama dengan ln B. Ini menyimpan jumlah baris atau variabel yang akan dihitung atau diselesaikan. Kemudian di sini ada fase eliminasi. Fase eliminasi ini itu bertujuan untuk mengubah matriks A menjadi bentuk segitiga atas dengan cara mengeliminasi elemen-elemen di bawah diagonal utamanya, yaitu dengan langkah-langkahnya. Di sini terdapat lam sama dengan A, I, K per A, K, K. Nah, ini tuh untuk menghitung faktor pengali dari baris yang ingin dieliminasi. Kemudian di sini A, I, K plus 1 bagi E, dan seterusnya. Ini merupakan baris I yang akan diperbarui agar si elemennya ini di kolom K menjadi 0. Kemudian di sini ada BI sama dengan BI dan seterusnya. Ini untuk menyesuaikan nilai di vektor hasil B-nya itu. Jadi setelah langkah eliminasi pertama, nanti elemen di bawah diagonalnya itu dari min 20 dan 0 itu akan diubah menjadi 0. Kemudian di sini ada substitusi balik. Jadi fase ini tuh untuk menghitung nilai tiap variabel mulai dari baris paling bawah. Jadi baris terakhir itu digunakan untuk mencari xn aksen dan nanti dia akan naik ke atas untuk mencari si xn kurang 1, xn kurang 2, dan seterusnya. Itu dengan langkah-langkahnya. Di sini ada np dot. Ini itu untuk menghitung hasil kali dari elemen-elemen yang sudah diketahui di baris ke K. Jadi nanti ini tuh dikurang BK, kemudian dibagi AK, K, di mana merupakan koefisien diagonal utama. Jadi untuk mendapatkan nilai variabel pada posisi ke K-nya. Kemudian di sini ada return B, ini adalah hasil vektor B yang berisi nilai solusi dari semua variabelnya. Nah, ini untuk kode program pada si modulnya tersebut. Oke, langsung saja kita next ke contohnya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, kita mulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ini terdapat import NumPy S and P dan from Gauss eliminasi import. Jadi NumPy yang ini itu digunakan untuk mengoperasi matriks dan array-nya. Kemudian di sini Gauss eliminasi ini dari modul yang sebelumnya itu, dimana yang berisi fungsi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss. Terus di sini ada si fungsi A dan B-nya. Jadi matriks A dan vektor B ini menyusun sistem persamaan linearnya dengan nilai untuk A-nya sendiri. Di sini ada 30,0, min 20,0, 0,0, min 20,0, 30,0, min 10,0, 0,0, min 10,0, dan 10,0. Dan untuk fungsi B-nya sendiri itu ada 20,0, terus 20,0 juga, dan 20,0. Dimana hasil dari ini tiap baris, ya, atau baris, itu hasilnya 20. Jadi 30 dikurang 20, ditambah 0, itu 20. Kemudian min 20 ditambah 30 dikurang 10 itu 20. Lalu ada 0 dikurang 10 ditambah 10 itu 20. Jadi hasilnya ada di fungsi B, hasil dari matriks A ini. Dan hasilnya masuk ke vektor B. Kemudian di sini ada H null rig
sama dengan A copy beserta B null B copy. Ini antara ini O. Ini tuh untuk menyimpan salinan matriks asli A dan B-nya supaya nantinya tuh bisa digunakan untuk pengecekan hasilnya, karena si Gauss eliminasi ini tuh biasanya memodifikasi si isi dari A dan B itu. Lalu di sini ada X Gauss eliminasi A, B itu untuk memanggil si fungsi eliminasi Gaussnya dan mencari solusinya, yaitu dengan rumus X sama dengan X1, X2, X terus, X3, dimana menjadi bentuk segitiga atas. Kemudian dia akan melakukan substitusi balik atau back substitution untuk memperoleh nilai variabelnya. Lalu di sini ada dat np-prod, ini adalah determinannya. Jadi nanti determinan matriksnya dihitung dari hasil kali elemen diagonal utamanya setelah proses eliminasi Gauss. Jadi karena selama eliminasi Gauss, matriksnya akan menjadi segitiga atas. Lalu di sini ada print X, ini menampilkan hasil nilai X-nya. Lalu di sini ada print determinannya, nilai determinan dari matriks A-nya sendiri. Kemudian di sini ada print check. Ini tuh untuk mengecek apakah solusinya benar dengan mengalihkan A dengan X-nya itu. Jadi jika hasilnya sama dengan B, itu maka solusinya benar. Kemudian di sini ada input, ini untuk menahan tampilan hasil runnya agar tidak langsung tertutup, jadi nggak akan hilang pas dijalankan gitu. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasil runnya. Di sini terdapat X1, X2, dan X3. X1 ini adalah 6, X2 adalah 8, dan X3 ini 10. Jadi, selanjutnya ada determinannya. Determinannya sendiri yaitu hasilnya adalah 2000,0000. Kemudian di sini ada pengecekan A dikali X-nya itu dari vektor B-nya sendiri. Nah, ini adalah hasil contoh yang pertama. Mungkin kita langsung lihat contoh yang kedua dengan matriks yang berbeda. Ini untuk contoh yang kedua dengan matriks yang berbeda. Ini untuk perhitungannya akan saya tampilkan seperti ini. Ini saya hitung secara manual, maaf kalau ada kesalahan. Jadi hasil dari si matriksnya itu saya masukkan di dalam matriks A untuk vektor B-nya sendiri, yaitu hasilnya seperti segini yang sudah saya tampilkan tadi untuk perhitungan manualnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kode programnya. Langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya sendiri sama seperti hasil perhitungan manual yang saya hitung. Jadi untuk X1-nya sendiri itu min 18,86. Terus X2-nya ini 41,14 dan X3-nya ini adalah 22,29. Begitupun juga determinannya 7,0000. Dan untuk pengecekannya sendiri dari vektor B itu 36, terus min 12, dan juga 0. Nah, ini adalah hasil contoh yang kedua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.